Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 17, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Melalui perikop firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bagaimana meraih dan memperoleh mujizat lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan dalam kita menjalani hidup kita, mengalami mujizat yang lebih besar dan mengalami mujizat yang lebih besar. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah peristiwa tentang penyembuhan terhadap 10 orang kusta, di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Allah bisa melakukannya bahkan lebih besar dari apa yang saudara rindukan.
dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apa yang saudara rindukan, Allah melakukan mujizat lebih dari itu. Allah sanggup lakukan bagi saudara. Kenapa saya berkata bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan saudara, orang kusta pada waktu itu adalah orang yang dianggap hina. Ketika mereka kena kusta, maka mereka akan diusir dari tengah masyarakat. Mereka diusir dari keluarga, mereka diasingkan. Saudara, kalau kita renungkan kenapa ada 10 orang kusta bisa bersama-sama, karena mereka merasa senasib. Mereka dibuang dari tengah keluarga masing-masing. Mereka diasingkan dan akhirnya bertemulah mereka satu dengan yang lain, yang merasa senasib satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, orang-orang yang diabaikan oleh karena penyakit yang mereka tanggung. Bayangkan saudara, orang yang sedang sakit seharusnya mereka butuh motivasi, seharusnya mereka butuh kekuatan, pendampingan, supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi penyakit mereka. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa mereka malah diusir, mereka malah diasingkan. Itulah yang mereka alami. Tapi dengar, ketika mereka dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap terkutuk oleh karena penyakit mereka, Yesus malah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Jika mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, orang yang dianggap najis, orang yang terbuang, orang yang disingkirkan dari masyarakat, dari tengah keluarga, maka hari ini adakah saudara yang hidup saudara lebih buruk dari itu hari ini? Adakah saudara yang sudah dibuang dari masyarakat, dibuang dari keluarga, saudara menderita dan dibiarkan sendiri? Adakah yang seperti itu saudara? Saudara dianggap hina kemanapun. Kalau orang kusta itu pergi kemanapun, mereka harus teriak-teriak najis, najis, dan najis, supaya orang-orang menyingkir. Dari jauh orang dengar, orang sudah menyingkir jauh-jauh. Bayangkan saudara, kondisi itu yang mereka alami. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari itu hari ini? Kalau orang kusta itu pun pada akhirnya mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan saudara? Kita akan lihat satu persatu. Ada 3 alasan untuk terjadinya mujizat. Yang pertama kita lihat di ayat 12 dikatakan, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang pertama, bagaimana mereka mengalami mujizat saudara? Karena di tengah-tengah kehidupan dalam situasi kondisi tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka tidak mengutuki diri. Mereka tidak menyesali diri. Mereka tidak putus asa dan berkata, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku. Tidak ada gunanya aku hidup dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada orang yang peduli kepada mereka, mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang masih mengasihi mereka, itulah Tuhan. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang begitu berbelas kasihan kepada saudara, itulah Yesus. Dia mengasihi saudara dan dia mau menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan yang menjadi bagian kita hari ini saudara, berserulah dan harapkan belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah jawaban bagi kita. Hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Allah kami, kasihanilah kami. Adakah kondisi kehidupan saudara begitu berat saat ini saudara? Saudara perlu mujizat Tuhan, datanglah kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa.
Orang yang akan mengalami mujizat Tuhan, saudara, adalah orang yang berharap dan percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Sekalipun tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia, tidak ada lagi orang yang peduli kepada dia, tetapi dia masih percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus masih peduli dan mengasihi dia. Dan benar saja, Yesus mengasihi setiap orang yang datang memohon belas kasihan daripadanya. Dan hari ini pun, kalau saudara datang memohon belas kasihannya, dia mengasihi saudara dan rindu melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, hal kedua yang menyebabkan terjadinya mujizat, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Di ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alasan kedua mereka mengalami mujizat, saudara, karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di seluruh Alkitab, begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi, dan di dalam setiap mujizat itu pasti ada satu hal di sana. Pasti ada satu unsur ini di sana, yaitu ketaatan. Kita melihat misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, bangkit, angkat tilammu. Ketika dia taat, dia disembuhkan pada saat itu juga. Ketika pesta di Kana kekurangan anggur, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, isi tempayan dengan air, mereka mengisinya. Dan Yesus berkata, cedoklah, mereka mencedoknya, dan akhirnya air berubah jadi anggur. Di seluruh Alkitab, kalau saudara melihat mujizat demi mujizat, itu terjadi ketika ada orang-orang yang taat. Demikian juga saat ini ada orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan, ditahirkan. Kenapa, saudara? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, bahwa kalau saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, maka satu keharusan yang harus saudara ambil, yang harus saudara putuskan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Kita sudah belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, saudara. Saudara bisa cari video-video sebelumnya, bagaimana ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh pelayan itu sehingga akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Mereka taat sekalipun tidak masuk akal, karena kekurangan anggur tetapi disuruh mengisi air. Mereka taat sekalipun melelahkan, di daerah yang kurang air disuruh isi tempayan. Mereka taat sekalipun berisiko, mereka disuruh mencedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Kalau itu air sungguhan, saudara, dan belum berubah jadi anggur, pemimpin pesta bisa marah kepada ini pelayan dan kemudian memecat mereka, dan mereka tidak akan terima upah. Tapi mereka taat sekalipun berisiko, dan akhirnya mujizat terjadi. Demikian juga, saudara, di sini Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapakah orang kusta yang bagaimanakah yang bisa memperlihatkan diri kepada imam? Orang kusta yang sudah sembuh. Tetapi saat Yesus berkata kepada mereka, mereka belum sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah jalan. Ketika mereka taat kepada firman Tuhan, di sanalah mereka mengalami kesembuhan. Saat mereka disuruh pergi, perlihatkan diri kepada imam, saudara, itu tidak masuk akal. Ngapain perlihatkan diri kepada imam padahal mereka masih sakit? Tetapi ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal, tapi akhirnya mujizat terjadi. Ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal. Hari ini ada saudara tahu mungkin firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan. Saudara harus bertindak. Saudara tahu itu firman Tuhan harus saudara taati. Tetapi mungkin itu sesuatu yang berisiko, tidak masuk akal dan sebagainya. Tetaplah taati, karena mujizatnya terjadi ketika kita taat. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi dari antara 10 yang disembuhkan itu, saudara, ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus.
Dia datang menyembah Yesus, dan dia datang bersyukur kepada Yesus atas mujizat yang dia alami. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Hanya 1 dari 10 yang tahu berterima kasih, saudara. Tahu memuliakan Tuhan, tahu bersyukur. Bukankah itu yang terjadi di zaman ini? Bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi jarang yang bisa benar-benar mengerti, memuliakan Tuhan atas berkat mujizat yang dia alami. Jarang yang benar-benar mengerti, mengucap syukur atas berkat-berkat dan mujizat yang dia alami. Sama seperti ke-10 orang kusta itu, saudara. 9 orang merasa puas dengan mujizat yang dia alami dan lupa kembali memuliakan Allah. Lupa kembali untuk tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, di mana 9 orang lagi? Lalu ayat 18 dia berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ayat 9, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saya mau bertanya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan yang sebelumnya dia disembuhkan dari penyakit kusta, atau mujizat keselamatan yang ada di ayat 19 ini? Mujizat keselamatan tentunya. Mujizat keselamatan itu akan bertahan sampai kekekalan. Saudara, ke-10 orang tadi memang mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi orang yang 1 orang ini yang tahu memuliakan Tuhan dan tahu bersyukur, akhirnya mengalami mujizat lebih besar, yaitu keselamatan. Inilah yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, harapkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara mau dan rindu mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, taati firman Tuhan. Dan kalau saudara mau mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara, maka hiduplah mengerti memuliakan Tuhan dan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Hidup memuliakan Dia, hidup meninggikan namanya di dalam kehidupan saudara, dan belajarlah bersyukur melalui tindakan saudara, melalui pemberian saudara, melalui ucapan syukur saudara, atau apapun yang saudara lakukan sebagai gambaran ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengerti memuliakan Tuhan atas mujizat yang Dia lakukan, ketika kita mengerti mengucap syukur atas mujizat yang Dia lakukan, maka Dia akan melakukan yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya hari ini saudara merindukan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terjadilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, dalam keluarga saudara. Harapkan belas kasihan Tuhan, taati firman Tuhan, belajar memuliakan Tuhan dan belajar bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang saudara alami, atas berkat pertolongan Tuhan yang saudara alami. Maka dengan demikian Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberi semangat kepada saudara dalam beraktivitas hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Jadikan firman Tuhan ini jadi perenungan di dalam kehidupan saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan
memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
Kau